Doakan anu luhur mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kesabaran sareng kesembuhan. Luhur di antawisna saluhur sepuna alandang luhur ya. Terus kamu terus Abudi terus Zaki terus Rasda ya Rasda Ninis sarang eta sarang Jirli Pak Sirli sarang Ninis Sirli udah pengiring ngaos sarang sanes-sanesna Raina oh iya Raina Teteh namina Zulfa sadayana mugi-mugi anu disebutkeun utamina sareng anu teu disebutkeun anu udur Allah Subhanahu wa taala sami-sami paring kesabaran sareng kesembuhan. Allahumma rabbana asma'il bas anta syafi la syafi illa anta ya Allah. Asma'u ya Allah sallallahu alaihi kama syafa'at ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salihin. Fihim shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma nas'aluka syifa anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman syifaan la yughadiru saqaman syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tabarukan minka ya Allah lahum wa syifaan minka ya Allah lahum syifaan la yughadiru saqaman ajilan bi barakati tilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doakan ngirim doa kangge istiadah doa kangge Bapak almarhum Bapak Simodin bin Ismail sareng emak eta Sunnah binti Abdul Wahab. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhuma. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum wa'fir lahum warhamhuma wa'fir lahum washfa'na washfa'hum bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum faratan fil niran. Tabarukan minka ya Allah lahum bi barakati tilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas wa ya hadirul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah dina darsadia badai ngadugikan sabaraha hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandak dina kitab Riyadhus Shalihin syarah Riyadhus Shalihin bab taqwa bab takwa di antara hartosna takwa bab ngajaga diri Mawitan Imam Nawawi na kitab ieu ku dawuh Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dina kesempatan ieu kana bade didogikan kutipan hadisna. Pertama hadis dina bab takwa fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluka qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faquhu muttafaqun alaihi wa faquhu bidammil qaf 'ala al-mashhur wa hukiya kasuha wa faqihu
ay alimu ahkam syar'i. Hadis pertama mengenai takwa, ngajaga diri, nyata didugikan hadisnya ku sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yata julukan ari nami aslina Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr al-Azdi. Nama aslina Abdurrahman bin Sakhr al-Azdi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yata sareng Nabi ente lami sekitar 3 atau Nabi 4 tahun. Jadi telami sareng Nabi sekitar seberapa 3 atau Nabi dugi 4 tahun. Tapi suur ngariwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirang langkung 5.000-an hadis, 5.000 pemilangkapna 5.374 hadis. Anjana padahal dina waktu anu sakedak. Nah maksana ngadugikeun ieu teh Islam diantarana engke seueur nu ngahina ti pali dieu. Cek ayatnya musuh-musuh Islam jantan diantara anu sok diragukan hadisna teh hadis Abu Hurairah ku musuh-musuh Islam teh. Kunaon sebab kieu cek musuh Islam teh. Masa waktu yang sebentar gitu ya bisa meriwayatkan hadis Nabi Muhammad ribuan gitu ya. Maka kata musuh Islam pasti ini ada hadisnya yang bohong gitu ya. Sebab sareng Nabi kan sekedap tapi ngadugikan hadis sampai ribuan, 5.000 hadis lebih. Tadi paling dia teh nyandak telah teh musuh Islam teh gitu ya. Tidak mungkin dalam masa waktu yang sebentar bisa menyampaikan hadis Nabi sekitar 1.000. Pasti ini ada hadis yang dia buat segitu. Tuh Diragukan. ada yang diragukan pasti hadisnya. Itu dari pihak mana? Musuh Islam. Mata orang teh kedaterang gitu teh ya. Kedaterang sana sahabat, walaupun sahabat ini hanya sebentar dengan Nabi, hanya 3-4 tahun, tapi meriwayatkan hadis Nabi sangat banyak. Maka musuh-musuh Islam itu mengambil kesempatan di sini. Nah mungkin kata musuh Islam dalam waktu yang sebentar bisa menyampaikan hadis Nabi yang sekian ribu itu. Pasti ini ada hadis yang dhaif, yang lemah, yang berdusta, kata musuh Islam. Ini biar kita tahu nanti membela Abu Hurairah yang hanya sebentar tapi banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita bukan musuh Islam, Abu Hurairah walaupun hanya 3-4 tahun dengan Nabi bisa meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian ribu karena Abu Hurairah banyak mengorbankan waktu kerjanya. Jadi waktu kerjanya banyak dikorbankan untuk fokus kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu ya ininya itu. Jadi Abu Hurairah itu dalam masa yang singkat 3-4 tahun itu fokus untuk memperhatikan betul hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai banyak waktu luang untuk bekerja dikorbankan untuk perhatikan hadis Nabi ini. Jadi pantas, ini bagi kita pantas walaupun dalam waktu sebentar beliau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 5.000-an lebih itu. Jadi tidak sama dengan sangkaan orang yang di luar Islam. Islam ini banyak dilemahkan begitu itu diantaranya. Dalil-dalilnya lemah, anunya lemah karena padahal kalau dilihat penyampai hadisnya itu walaupun sebentar memang fokus. Jadi waktu-waktu untuk bekerja sampai dikurangi, dipersedikit waktu kerja itu. Nah seperti kita, kalau sudah dapat kerja udah pengajian dah hadir, ini masalahnya. Kerma di pengajian jam mina biasa ketik ilmu mungkin abdi teu hadir deui, ya entos habis Islam ini. Itu maksudnya begitu itu. Iya. Kerma-kerma nu ngadugikeun hadis, ngadugikeun pengajian mah sapantar abdi sakedik ilmuna teu hadiran deui, ya entos habis Islam. Tuh, jadi
Jadi kita tarik keadaan sahabat-sahabat begitu ya, kita tarik ke zaman kita. Jadi tidak hanya bercerita di zaman dulu ya. Islam akan habis kalau tidak perhatikan ini. Ya. Di zaman Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya. Di zaman Ali, ini masih sahabat, kenapa ya Islam tidak seperti zaman Nabi menyampaikan? Gampang sahabat Ali itu kemudian menjawab, iya, tidak sama dengan waktu zaman Nabi. Islam pada zaman sahabat itu kuatnya. Sebab dulu muridnya itu seperti saya, kata Imam Ali itu, muridnya seperti saya, kata Ali bin Abi Thalib, gurunya Rasulullah. Kalau sekarang kata Ali, gurunya itu seperti saya dan muridnya seperti kamu yang bertanya itu. Jadi maksudnya makin ke belakang kalau tidak perhatikan Islam ini akan semakin hilang ajaran-ajarannya. Maka nanti di hadis Nabi ini kita lihat dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bisa kita membela Islam nanti dari menerangkan sahabat aja udah bisa kita lebih yakin pada Islam ya gitu. Jadi walaupun Abu Hurairah sebentar dengan Nabi sekitar 3-4 tahun, tapi 5.000-an hadis yang beliau sampaikan karena peluang waktu beliau itu banyak digunakan untuk memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Sampai waktu-waktu kerjanya juga dikorbankan oleh beliau itu. Tapi tidak semuanya waktu kerjanya habis, enggak. Banyak waktu kerjanya dikorbankan untuk memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya pantas waktu yang sebentar dengan Nabi itu beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Gitu ngabelanya. Terus Abu Hurairah juga ini sahabat yang nama aslinya tadi Abdurrahman bin Sakhr. Ini yang sering nunggu Nabi ini di depan pintu rumahnya. Jadi Nabi sebelum datang, sebelum keluar rumah, Abu Hurairah sudah ada di depan rumahnya menunggu Nabi itu. Gitu ya. Terus sekarang contoh yang begitu kita tarik ke sekarang tuh banyak guru nunggu murid. Banyak gitu. Jadi banyak ustadz, kiai nunggu murid, bukan murid nunggu guru. Nah, jadi terbalik betul zaman-zaman sekarang dibandingkan zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang sering menunggu Nabi di depan rumahnya walaupun Nabi belum keluar rumah. Jadi gitu sampai ininya kesiapan sahabat memperhatikan agama itu. Qala Abu Hurairah menyampaikan hadis, "Qila ya Rasulullah man akramun nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasul, siapa orang yang paling mulia?" Qala atqahum, maka Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Wa hadzal jawab mutabiq tamaman liqoulihi ta'ala. Jawaban Nabi ini sangat cocok dengan firman Allah yang kita sering dengar, in akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat ayat 13. Itu jawaban Nabi pertama itu. Allah Subhanahu wa taala la yanzur ilan nas min haitsun nasab. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia dari segi turunan. Wala min haitsul hasab. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia dari segi kedudukan. Wala min haitsul mal. Allah memandang manusia bukan dari segi materi, harta, bukan. Wala min haitsul jamal, bukan dari segi rupa, ganteng atau cantik. Wa inama yanzur subhanahu wa ta'ala ilal amal. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai, lihat, teliti adalah amal ya. Jadi kita ini tergantung amal nanti ya. Maka di amal hanya ada dua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi amal hanya ada khairan, amal yang baik, dan ada amal yang syarran, ada amal yang buruk. Itu yang dilihat, yang diteliti, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lain-lain tadi turunan, kemudian kedudukan, harta, gitu ya, kemudian tampang, ganteng atau cantik, tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan, bukan jadi pertimbangan ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya
walaupun punya nasab yang kurang baik misalnya, tidak punya kedudukan, sedikit harta gitu ya, wajah standar pas-pasan, jangan jadi minder gitu ya. Biasa aja, beramal ya, beramal. Sebab Allah melihat pada amal. Wa inna ma yanzur subhanahu ila amal. Di surga ada orang miskin. Allahu Akbar. Di dunia, di sawarga aya jalmi anu kaya tadina di dunia. Jadi tak jadi masalah. Sami-sami biasa lebat sawarga, upami sami-sami takwa ya. Mencontohkan ya sahabat Nabi ayat 10 langsung didaftar ku Nabi al-asharatul kiram bidukhil jannah, ayat 10 sahabat anu pasti lebat surga. Margina Nabi no ngadaftar ke anu nyepatkeun Nabi nate. Ya salah satu kaya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Terus aya oge sahabat-sahabat anu kan ku Nabi dina hadis-hadis oge terus kapirang mayunan wartosna tapak mah napak tilasna di sawarga. Bilal misalnya. Bilal jalan miskin. Dan minoge hamba sahaja tadi. Tapi disebat-sebat di hadis Nabi sorak sendalna terus mayunan Bilal tajan pupus sorak sendalna terus ada di surga. Tuh, jadi tidak masalah. Jadi lebat surga teh bade miskin bade kaya tidak masalah. Tapi dua nana bono kaya bono miskin tadi di dua nana sami-sami takwa. Jadi anu ngajajabkeun teh sanes kekayaan sanes kemiskinan tapi ketakwaan amalna bagian amal saena maksudnya. Maka di dia ada faqramun nas indahu atqahum ilaihi. Jelas tina hadis tina ayat Quran Rasulullah ngawalan nata inna akramakum indallahi atqakum. Jelas nu paling mulia nu paling takwa. Qalu lasna anha nas'aluka. Nah sahabat tapi kaget, mengagetkan. Faqalu, para sahabat berkata laisa an hada nas'aluka. Yang kami tanya bukan ini Nabi, bukan ini. Ya kita juga sama tahu yang tadi itu sebenarnya mah. Mangudin di mata gedar jelaskan itu mah. Terus sering dijelaskan gitu kira-kira bahasana gitu ya. Upami gitu ada Nabi qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Oh no paling takwa dari Rasulullah, no paling mulia dari Rasulullah. Ya pasti dicontohkan di golongan Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim ya. Disebut di dia sumada qala lahum anna akramal khalqi Yusuf ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Fa innahu alaihi salatu wassalam kana nabiyyan min sulalatil anbiya fa kana min abdul khalqi. Nabi Yusuf ya kalebat silsilah tina silsilah para nabi, maka pasti Nabi Yusuf kalebat anu paling mulia, paling mulia, akramun nas. Di penjelasan hadisnya yang tadi Nabi Yusuf salah sawios dicok anu contohkan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Di keterangan hadis disebutkan yashraful insan bi syarafi abaihi wa ashiratihi. Orang bisa mulia karena kemuliaan nenek moyangnya, bapak-bapaknya, atau juga ashiratihi, juga kemuliaan keluarganya. Tapi ada syaratnya, idza kanu atqiya, kalau mereka sama-sama takwa. Nabi Ibrahim orang yang bertakwa. Terus kaputranya Nabi Ishaq orang yang bertakwa. Nabi Yaqub orang yang bertakwa. Sampai Nabi Yusuf sebagai turunan Nabi Ibrahim itu juga orang bertakwa. Wa kana ala syakilatihim wa ala tariqatihim.
Jadi turunan bisa jadi orang takwa dari segi turunan kalau semuanya takwa. Kalau semuanya takwa. Jadi di keterangan di sini sebut. Jadi manusia bisa takwa karena kemuliaan, karena kehormatan bapak-bapak mereka, wa asyiratihi, juga keluarga, juga family mereka. Idza kanu atiya, kalau family itu, kalau bapak-bapak itu semuanya termasuk anaknya itu bertakwa. Jadi segi turunan tuh kalau kompak bertakwanya. Ya walaupun turunan orang yang soleh tapi kesininya anaknya tidak soleh, ya tetap aja tidak soleh karena tidak kompak dalam takwa. Maka ini bedanya agama kita dengan agama Kristen itu. Kalau agama Kristen ada penebusan dosa. Jadi dosa bisa ditebus ku karuhun, ditebus ku Nabi Isa aja nah agama Kristen. Kita manda sama-sama harus bertakwa. Ya. Orang tua bertakwa, gitu. Turunan bertakwa, ya bertakwa semua. Jadi harus kompak dalam ketakwaan, bukan karena turunan. Jadi bukan masalah karena turunannya itu, tapi karena kekompakannya dalam bertakwa. Maka tidak ada nebeng-nebeng nama itu sebetulnya. Ya kalau nebeng di kehidupan sehari-hari, ya putra Pak Kiai, padahal anaknya tidak seperti bapaknya ketakwaannya, tidak sesoleh bapaknya. Maka kalau ingin soleh seperti bapaknya, ya ikuti mereka, wala tariqatihim, ikuti jejak langkah mereka itu yang orang-orang bertakwa bapak-bapaknya, baru sebut takwa. Karena nanti di Al-Quran, walaupun anaknya Nabi bisa masuk neraka, walaupun familinya Nabi bisa masuk neraka karena tidak bertakwa. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dengan Nabi Lut, itu kan di lingkungan orang yang bertakwa, lingkungan Nabi. Tapi karena tidak mengikuti orang yang bertakwanya itu, faqanatahuma di Al-Quran, maka nanti akan dimasukkan ke neraka juga. Jadi bukan masalah turunan, bukan karena kefamilian, bukan. Tapi karena ketakwaannya masing-masing, ya, masing-masing. Gitu ya. Kalau hanya numpang, biasanya nanti kalau disebut ingin timbul kesan yang baik, misalnya gitu. Di mana Bu Mina? Misalnya, caket Pak Kiai, padahal tara pengajian, gitu ya. Tapi kan enak, kedengarannya kan enak, tuh ya. Di mana rumahnya? Dekat Pak Kiai, no? Enak udah. Ini bayangan orang yang mendengar, ya masih kan nama caket ke Pak Kiai itu, padahal tara pengajian. Jadi hanya ingin ikut kesan ininya itu, apa? Image istilahnya, jaga image apa istilahnya itu. Jaim apa namanya itu? Jaga image. Ingin timbul pesannya. Siapa yang masih alonnya Pak Kiai, padahal tara kebagian gitu. Jadi banyak yang begitu tuh. Di mana rumahnya? Dekat masjid, padahal tara sholat jamaah. Banyak orang begitu itu, banyak. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Jadi hati-hati ya. Jadi kita ini bukan sekedar numpang-numpangan, tapi kita numpang pada amal kita sendiri. Ya. Kalau ingin numpang kepada orang tua, ya orang tua disebut soleh oleh orang juga, maka ikuti kesolehan orang tua. Ikuti kesolehan orang tua. Jadi hanya jangan kebanggaan, tapi pekerjaan kesolehan orang tua tidak kita ikuti, gitu ya. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi orang tua soleh, gitu ya, ikuti kesolehannya. Gitu. Jadi jangan hanya numpang, istilahnya apa? Numpang beken istilahnya, numpang keren, ingin didengar enak, gitu ya. Tapi kita ikuti kesolehan mereka, ya, biar kita ini termasuk golongan hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita pada golongan yang soleh, mudah-mudahan. Seperti doa Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadi bukan karena turunannya, tapi karena sama-sama solehnya, sama-sama solehnya. Kalau di dunia bisa ngaku-ngaku kayak tadi itu, di mana rumahnya? Dekat masjid, padahal tara-tara ke masjidnya, oke, gitu ya. Membahala mana caket beduk, ya. Ke beduk gitu, sholatnya jam 2,
Maksud jam beduk tuh artinya dekat waktu sholat, maksudnya waktu sholat di awal waktu, lalu sholatnya 2:30 luhurnya itu. Alhamdulillah. Tapi menyebut jakat beduk, dekat dengan beduk. Dulu beduk itu ya. Jadi ini orang bertakwa bisa dari segi turunan kalau sama-sama takwanya, orang tuanya takwa, anaknya takwa, seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf, turunan Nabi Yakub, turunan Nabi Ishak, turunan Nabi Ibrahim, semuanya bertakwa ini, bertakwa. Qalu lasna an hadza nas'aluka. Kata para sahabat, bukan ini yang kami tanyakan Nabi, bukan ini yang kami tanyakan yang disebut orang mulia itu. Qalu lasna an hadza nas'aluka. Qala fa an ma'adin al-arab tasaluni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali yang kalian tanya adalah asal usul bangsa Arab ya, kata Rasulullah. Yang kamu tanyakan adalah asal usul bangsa Arab ya. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan kalau itu yang ditanyakan khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Kalau itu yang ditanyakan yaitu asal usul bangsa Arab, gitu ya. Maka Rasulullah bersabda khiyaruhum fil jahiliyati yakni akramun nas min haitsun nasab wal ma'adin wal usulhumul khiyar fil jahiliyah. Orang yang paling mulia dari segi turunan dan dari segi asal usul yang paling baik di zaman jahiliyah. Yang paling baik di zaman jahiliyah. Maksud zaman jahiliyah ini adalah zaman sebelum datangnya ajaran Islam. Jadi zaman sebelum datangnya ajaran Islam ke Nabi Muhammad SAW, maka zaman sebelumnya itu disebut zaman jahiliyah. Apa artinya jahil? Bodoh. Tapi bodoh apa ini? Bodoh agama. Sebab mereka ngitung duit pinter, ngitung duit pinter, dagang pinter, anu pinter. Bukan bodoh, bukan bodoh keduniaan, bodoh agama maksudnya. Masa zaman jahiliyah anak dibunuh? Kan bodoh, gitu ya. Anak perempuan tuh zaman jahiliyah dibunuh itu. Dibunuh. Jadi kalau punya anak perempuan dulu zaman jahiliyah itu dibunuh. Bodoh pada agama. Karena nanti perempuan dan laki-laki sama-sama diangkat derajatnya dalam Islam nanti. Bodoh mereka, bodoh pada agama. Ya, alhamdulillah min dzalik. Istilahnya di Al-Qur'an pembunuhan anak itu disebut al-wa'dul banat, wa'dul banat. Wa idal mau'udatu su'ilat bi'idam bin qutilat. Ya. Nanti anak-anak yang dibunuh waktu masa jahiliyah sebelum ajaran Islam datang, dibunuh hidup-hidup waktu kecil, itu nanti ditanya, bi'idam bin qutilat, kamu dibunuh dulu karena apa? Oleh orang tua kamu, ditanya. Di Quran ada jawabannya, khasyatal imlak, karena takut jatuh miskin. Jadi anak perempuan dulu zaman jahiliyah itu disebut beban hidup, membebani keluarga. Jadi bunuh saja biar tidak jadi beban. Gitu orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Jadi ini salah satu kebodohan di zaman jahiliyah, bukan bodoh keduniaan tapi bodoh agama ya. Maka yang baik di zaman jahiliyah sebelum datangnya ajaran Islam, kemudian sampai kepada Islam, itu adalah termasuk orang baik juga. Jadi yang baik dari dulu sejak zaman jahiliyah sampai datangnya ajaran Islam baik. Nah, sampai datang ajaran Islam itu tetap jadi orang baik, tapi ada syaratnya. Idza faquhu, istilahnya. Idza faquhu, lakin bisyartin idza faquhu. Tapi dengan syarat orang yang paling baik di zaman jahiliyah, di zaman sebelum datangnya Islam itu, sampai datangnya ajaran Islam tetap jadi orang baik. Itu ada satu syarat, idza faquhu, kata Nabi, yaitu apabila mereka alimu ahkam syar'i, kalau mereka tahu hukum-hukum syariat. Istilahnya nanti di sini, fa fi hadza dalilun ala anna al-insan yashrab bi nasabihi lakin bi syartin ay yakuna lahu fiqhun fi dinihi. Maka tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut juga turunan Nabi Yusuf, tadi disebut turunan Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, bisa mulia. Bisyartin ayyakuna lahu fiqhun fi dinihi, dengan satu syarat. Jadi turunan bisa jadi kemuliaan itu dengan satu syarat, ayyakuna lahu fiqhun fi dinihi, di keluarga itu ada pemahaman pada agamanya.
Jadi pemahaman pada agama ini yang menjadikan mereka mulia. Jadi kata kita adalah ilmu agama, gampangnya gitu. Jadi kalau di keluarga paham ilmu agama, yaitu mulia keluarga itu. Mulia. Jadi kemuliaan adalah dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW. Selain yang tadi yang paling takwa itu oleh Rasulullah juga adalah paham agama, gitu ya. Wala syakka an-nasab an-nasab lahu asarun, gitu ya. Memang tidak diragukan bahwa turunan juga ada dampak, ada pengaruhnya. Tapi tadi ayyakuna lahu fiqhun fi dinihi. Tapi di keluarga itu harus paham agamanya, paham Islam maksudnya. Istilahnya alimu ahkam syar'i. Wallahu alam. Jadi kemuliaan di hadis Nabi Muhammad SAW ini pertama tadi disebut karena ketakwaan, kemudian turunan juga bisa mempengaruhi kemuliaan kalau sama-sama bertakwa. Sama-sama bertakwanya ini kan. Sama-sama bertakwanya, baik orang tua, anak, turunan sama bertakwa, ya udah mulia gitu ya. Jadi persyaratannya itu sama-samanya ini, sama-sama bertakwanya. Coba kita lihat kan, Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusuf itu tengah-tengahnya ada Nabi Yakub, Nabi Ishak, semuanya bertakwa. Maka turunan mereka itu disebut orang mulia ya karena ketakwaannya juga di turunan itu. Kan nanti kalau di turunan kemudian ada yang tidak bertakwa, ya itu tidak termasuk rombongannya. Seperti di rombongan Nabi yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ini bukan menjelekkan keluarga Nabi, tapi memang oleh Allah yang disuruh ambil contoh langsung contohnya di keluarga Nabi sendiri. Kalau tidak bertakwa itu ya tidak termasuk, tidak termasuk. Jadi maksudnya bukan masalah turunan, tapi masalah amal. Kalau dikembalikan pada Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Amal. Kemudian hadis kedua, karena judulnya adalah tadi takwa artinya menjaga diri, apa yang harus dijaga ini juga dalam ketakwaan. Al-hadis asani, hadis kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulmatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayandura kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Hadis yang tadi hadis Bukhari Muslim, hadis yang kedua ini hadis Imam Muslim. Hadis di sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri diterima di sini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, "Innad dunya hulmatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Maksudnya hijau menarik ya. Sesungguhnya dunia itu manis dan menarik, dicontohkan dengan hijau simbolnya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah menyerahkan dunia yang menarik dan manis itu kepada kalian. Diserahkan pada kita ini. Banyak sedikitnya diserahkan. Untuk apa Allah menyerahkan dunia bagi kita? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah ingin meneliti setelah kita diserahi ke dunia oleh Allah, Allah ingin meneliti kaifa ta'malun. Bagaimana kalian beramal dengan dunia yang diserahkan itu. Jadi dunia ya, dunia rizki-rizki yang Allah titipkan itu bukan itu yang ininya, tapi bagaimana yang dititipkan Allah rizki-rizki itu menjadi amal, maksudnya menjadi amal. Jadi kalau dibahasakan, dunia diciptakan oleh Allah itu untuk menunjang amal, penunjang saja, menunjang. Jadi nanti yang dilihatnya itu adalah amal nanti. Jadi kita melihat rizki kita, rizki orang, itu lihat amalnya, ya, dampaknya, pengaruhnya, gitu ya, pengaruhnya. Maka ada orang yang sampai pada keinginan saja, setelah diberi oleh Allah tidak seperti keinginannya, baiknya itu. Kan banyak di antara kita ini, kita jalan lain kita. Kalau belum punya keduniaan tuh, salat duha iya, salat malam iya,
Setelah oleh Allah diberikan, ternyata sibuk dengan pemberian Allah itu, akhirnya ibadahnya tidak. Maka disebutkan dunia itu disebutkan hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kadang-kadang orang tertipu dengan keduniaan. Sebab keduniaannya nanti tadinya sebagai penunjang ibadah itu, kemudian nanti jadi kesibukan yang menutup ibadah. Itu orang yang tertipu itu. Nauzubillah. Maka di Al-Quran ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk keduniaan adalah harta dan anak. Itu kalau anak dan harta tergolong pada keduniaan, itu nanti cirinya menghalangi ibadah. Allah sangat sayang kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, kata Allah, anak dan hartamu itu jangan menghalangi kamu zikir. Jadi Allah sangat sayang pada orang-orang beriman, bahwa titipan anak, titipan harta jangan sampai menghalangi untuk zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba milih mana kalau kita mau ke masjid misalnya, anak menangis gitu ya. Jadi di masjid ada adzan, anak menangis, kita mau berangkat ke masjid, anak nangis. Itu kita milih apa namanya itu? Ngerepehkan orang kali tadi, ngeberes orang kali tadi, badai ke masjid orangnya. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi hati-hati. Yang paling ini juga adalah harta itu yang disebut. Jadi di Quran yang paling berat di antara ujian Allah itu dua, harta dengan anak di antaranya. Di Al-Quran di surat Al-Anfal Allah berfirman bahwa amwalukum wa auladukum fitnah, gitu ya, disebutkan itu ya. Bahwa anak dan harta adalah fitnah, cobaan, ujian. Fitnah itu ujian bahasa kitanya, ujian, cobaan. Jadi kita dengan anak, dengan harta dicoba, dites oleh Allah. Dites oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ujian tuh manusia nanti hasilnya hanya ada dua. Coba kalau sekolah itu kalau habis ujian tuh bagaimana hasilnya? Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Sama dengan dunia harta juga begitu. Nanti kita yang diberi harta, diberi turunan, itu ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang tidak. Kalau diteliti ini kita banyak tidak lulus sebenarnya, tidak lulus dengan baik. Coba perhatikan coba. Sebelum punya anak dulu, ya Allah, hoyong putra, anu gitu ya. Dari sejak nikah tuh, ya Allah, hoyong turunan yang soleh, soleh gitu. Coba nanti setelah oleh Allah diberi putra seperti keinginan kita, sama enggak kita semangat ibadah seperti kita belum punya anak? Itu kadang-kadang tidak sama. Nah ini, jadi berarti ibadah kan turun ya. Kan lebih baik dulu berarti keadaan ibadah itu sebelum diberi oleh Allah itu. Itu banyak yang begitu. Harta sama. Mungkin menjojoh gitu ya misalnya. Mungkin menjojoh, mungkin badai anu gitu. Itu tak janjanya gitu teh. Nanti kalau sukses mau anu gitu ya. Kalau saya buka toko nanti anu gitu. Setelah buka tokonya maju mah, tapi tutup dompetnya gitu ya. Jadi niatnya mah bagus ya. Bagus. Maka ada kata-kata orang itu kadang-kadang dermawan sebelum memiliki. Jadi jam itu berhan saat ajan gaduh. Bade ono gitu sebelumnya teh. Terus dipasihan ku Allah. Itu niat sponsor tadi mantap deui. Alhamdulillah. Ini banyak kita yang begitu itu. Alhamdulillah. Maka di Islam kalau punya kesempatan berbuat baik, berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Seperti begini nih, contoh sederhana saja. Lamun mulang kali lulus badai nyangu koneng. Betul enggak? Sok itu enggak? Oh, sok ya teh. Mulang kali pada ujian jadi tanda teh. Gitu. Lamun mulang kali lulus sengkena pada nyangu koneng. Ayah jalmi nu kadua. Ayah jalmi sami mun mulang kali lulus tak gitu. Yang koneng sampai enak sebelumnya ya gitu ya. Yang orang kali pada ujian jadi yang koneng heula eta teh padahal ujian acan. Ternyata dua nana teh lulus. Ya, betul. Murang kali mau lulus pada yang koneng. Ternyata murang kali teh lulus, kira-kira yang koneng teh. Moal lah teh lulus. Coba. Eta teh dua kerugian anak gitu ya. Hiji teh lulus, kedua henteu
Yang koneng teu sedekah maksudna gitu ya. Beda sareng yang kedua, barangkali pada ujian, orang yang koneng halak, mudah-mudahan barangkali lulus. Jadi yang koneng sata acan ujian teh. Sedekah sata acan ujian. Dengan harapan nanti di ujian anaknya lulus. Ternyata juga tidak lulus. Apa bedanya yang pertama? Kalau yang pertama sedekah kayak hente gitu ya. Yang koneng hente margina barangkali nanti lulus. Dua itu kerugian anak. Mun pertama nyangu koningna sedekahna mentos sanaos barangkali nanti lulus. Itu nu lulus mana ya teh jalmi teh. Anu kadua bios sami-sami oge henteu sepatos harapan anak. Gitu ya. Maka mungkinna pantas pamiaya jalmi nyebat ulama nyebat nadar teh eta teh itu kalebat ibadah jadi medit. Nadar teh pakaulan teh. Sebab lamun pakaulan anak henteu ka jumponan biasa nama henteu oge. Henteu ngalakukan. Gitu ya. Kasayana mah teu ngalakukan. Tari mah tanya koneng, margina barangkali henteu lulus gitu ya. Jadi lulus henteu sedekah henteu. Ya jadi naon ya jalmi teh. Ya jadi henteu namina. Henteu lulus yang henteu sedekah gitu ya. Deket itu kata ya naudzubillah henteu. Nah, makanya kepadua. Ya. Anu sedekah heula lulus. Terus dihanjakan habis nyawa koneng lulus. Salah itu deh. Itu teh. Itu dua kali itu dosanya. Gagal eta mah. Gagal. Kunaon margina? Coba ai sedekah pada melan saya teh. Pada melan saya sedekah. Eta teh nu hanjakal nu normal teh upami tos ngalakukan kasayana tarep tos ngalakukan kaonan. Kuduna begitu. Jadi menyesal itu yang normal itu setelah melakukan kejelekan. Kalau habis melakukan kebaikan itu jangan menyesal, harus alhamdulillah karena sudah jadi dengan Allah. Ini banyak kita ini yang keikhlasan dirusak setelah melakukan keikhlasan. Jadi akhirnya rusak keikhlasannya itu. Misalnya nih ada yang sakit, misalnya di Jakarta, sakit di Jakarta. Kita membesuk dari Majalengka rombongan ke Jakarta, Ini membesuk orang yang sakit, ibadah bukan? Ibadah gitu ya. Membesuk orang sakit ibadah. Ternyata, ya, kenyataannya nanti orang yang besuk itu di Jakarta sembuh. Dugi ke Jakarta teh, terus ngabaso teh nu udurna teh. Dilongok ku orang, kira-kira aku mah jalmi nu rombongan teh pasti macam-macam ngomongna. Alhamdulillah. Tah, itu nu bagus. Alhamdulillah, nembe dilongok ayeuna damang. Komo pami dilongok kamari, masa minggu kamari mah terus damang nasigan terus kapungkur, jadi gitu orang teh alhamdulillah damang. Tapi mungkin oke anu rombongan, itu mungkin. Di Majalengka mah capek ke rumah tadi mah. Macet support, ngeluh namanya nih, ngeluh. Gitu ya. Itu mulai kurang itu ikhlasnya ada. Kurang ikhlasnya. Sebab ibadah itu memang harus capek ibadah. Ngelamun wudu teh macet iya memang. Ini kekurangan ikhlas kita itu. Itu sulit ikhlas memang. Kemarin tuh mau lihat ibu itu, makamnya ibu. Itu ombak yang banyak ya, banyak ombak. Itu habis ngelomong masih ngomong, tuh kadinya teh jalan nah. Itu entos terus ngomong orangnya sebetulnya mah kirang ikhlas sebetulnya. Dievaluasi deh ya Allah, nyanya berbuat baik itu susah. Nanti diomongkan kesulitan. Memang berbuat baik harus sulit. Kalau ibadah tidak sulit mah ya enak. Setan mau juga itu kan sulit, ada ininya, ada cobaannya gitu ya. Itu kurang ikhlas. Yang paling tidak ikhlas itu begini, yang melihat yang sakit tadi itu, dah hanjakal kan dia mah, dilongong aja terus damang gitu ya. Hanjakal itu capek itu Majalengka, eueuh ganjaran tuh. Pasti tidak ada ganjaran. Sebab apa? Menyesal. Berbuat baik kemudian menyesal gitu ya. Yang menyesal itu yang normal, orang yang berbuat buruk ya. Menyesal tadi malam tidak tahajud gitu, pagi-pagi bilangnya itu bagus. Tapi aya ente kieu mah hanjakal tadi wengi tahajud euy. Aya gitu. Ya entong tuh mah. Entong gitu. Entong. Gitu ya. Kan sama dengan begitu. Coba tadi kita salat zuhur dan asar, hanjakal lagi tadi salat zuhur, gitu ente. Yang entong. Itu sama dengan itu.
Ya, entong gitu. Sanes ente memang harus entong gitu ya. Harus entong gitu. Jadi nanti kita berlatih, ini latihan juga. Setelah kita berbuat baik, jangan pernah menyesali setelah kita berbuat baik itu. Udah. Ya. Tos sedekah tapi tidak lulus. Ya entos sedekah mentos. Ngan ku Allah diparang tidak lulus sedekah jadi ganjaran. Gitu ya. Pemikir gelandang? Itu kurang ikhlas namanya. Jadi khutbah nanti lama sampai ke rumah tidak bisa khutbah. Bila tegede entah ya mungkin ngurangan ya lagi namanya insyaallah, tapi mengeluh itu sudah mengurangi ya. Kalau sampai menyesal berbuat kebaikan nanti malaikat repot sih karena kamu ini kok habis melakukan kebaikan kok menyesal sama malaikat. Yang pantas itu malaikat menyesal itu setelah berbuat keburukan gitu. Jadi memang orang tidak ikhlas itu tidak normal biasanya. Bahasa orang tidak normal. Penyesalannya itu tidak normal. Nauzubillah min dzalik. Udah kalau sudah kita berbuat baik sudah selesai. Udah jangan diungkit-ungkit. Ininya apanya itu apanya? Rintangannya itu. Nanti banyak orang tidak mau ke sana. Tidak mau melakukan seperti yang kita lakukan. Nanti karena kita menggambarkan kesulitannya itu. Duh, kalau mau jalan ke Jakarta, sok macet baik. Mungkin mana sana embung, pasti gitu mungkin. Mana sian macet dari mambung gitu mungkin. Nauzubillah. Udah. Jadi kan tidak mungkin sama kan kita pergi hari Senin dengan hari Rabu kan tidak mungkin sama keadaan jalan gitu. Tidak seperti yang dituduhkan hari Seninnya yang padat jalan mungkin gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kesulitan ibadah itu gitu ya. Boleh diceritakan kesulitan ibadah dengan perjuangan kita itu ya. Ya, mensulit kia ya. Boleh itu mah. Pokoknya kesulitan wongkul ya entos kita kurang tak bisa. Memberi jalan keluar. Ya, mensulit anu. Seperti kemarinnya ya, lihat emak itu. Itu kesulitannya dua. Yang paling sulit kalau ikut perahu. Itu berhadapan dengan gelombang. Udah pakai kapal saja gitu. Jadi apa ya? Yang tidak mungkin itu jangan kita kemudian jadi kapok gitu ya. Untuk kebaikan tuh. Cari jalan yang lain ya. Perahu tak bisa, kapal gitu. Kapal tak bisa kena doa gitu. Jadi terus. Jadi ulang sama sekali teh. Terus tembus itu teh. Memang dari Madura ke Pulau-nya jauh itu? Jauh 3 jam. 3 jam dan gelombangnya besar. Gitu ya. Bari bias orang na oke marginal sampai mimiti gitu ya. Ya, terkiok ya alhamdulillah. Tapi setelah dicoba enggak gitu ya ternyata. Enggak seperti bayangan saja gitu. Bayangannya anu. Ternyata bukan anu ani gitu kan ya. Ani gitu. Banyak kemudahan. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi dunia ini kata Rasulullah hulwatun hadiratin. Dunia itu adalah manis dan hijau, menarik. Kata Rasulullah, dunia itu diserahkan kepada kalian. Kalian ingin dilihat oleh Allah kaifa ta'malun. Kalian ingin dilihat oleh Allah, ingin diteliti dengan keduniaan yang diserahkan itu, bagaimana amal kalian? Bekas keduniaan amal, bekas keduniaan pada amal kalian. Faidur kaifa ta'malun. Fatakut dunya wa takun nisa. Kata Rasulullah, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Yang disebutkan dunia dan perempuan nih. Menarik. Fa inna wala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sebab fitnah yang menjatuhkan Bani Israil pertama itu adalah tentang perempuan. Rawi Muslim. Perempuan yang paling dititip. Ternyata di Quran di surat Yusuf memang itu perempuan lebih hebat daripada setan itu. Maaf ya. Inna kaidakunna azim ya istilahnya. Tipu daya perempuan itu sangat besar, sangat kuat gitu ya. Sangat kuat istilahnya. Tapi Nabi Yusuf kuat ya. Kuat karena Nabi Yusuf nafsunya dapat rahmat Allah ya. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nabi pasti dapat asuhan rahmat Allah. Maka kalau Nabi mau berbuat jelek, itu turun rahmat Allah, tidak sampai berbuat jelek Nabi.
Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Tapi tetap disadari bahwa kaidahun azim, bahwa godaan perempuan itu sangat besar ya, sangat besar kita. Jadi dunia dan perempuan yang ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cocok dengan judul ini, bab takwa, bab hati-hati maksudnya. Jadi bukan jangan punya keduniaan, bukan begitu, tapi hati-hati dengan keduniaan gitu. Makanya nanti dalam keduniaan ini ada barokah. Cirinya barokah itu setiap bertambah nikmat itu bertambah juga kualitas ibadah. Contohnya barokah. Ya, ciri barokah. Ciri barokah itu dalam rezeki apapun, ilmu, uang, apa saja. Pokoknya karunia Allah pada orang yang diberi itu nanti ciri barokahnya itu meningkat amalnya, meningkat ibadahnya. Jadi kita dapat lihat dari meningkat enggak ibadahnya. Ya gitu. Tinggal dites saja. Tapi tidak sadar kalau orang punya keduniaan itu, tidak sadar itu. Bahwa sebelum punya keduniaan rajin sholat duha, setelah punya keduniaan duhanya enggak. Itu kadang-kadang tidak dievaluasi. Tidak dievaluasi kadang-kadang. Oh dulu sebelum punya anu, ayo rajin nanya kiai, nanya doa gitu. Setelah punya mah tara nanya ada kiai teh. Coba banyak gitu. Banyak. Umum. Coba kita bertanya kemudian. Orang semacam itu lebih baik sebelum diserahi keduniaan atau setelah diserahi? Sebelumnya tuh silaturahmi ke kiai, nanya, "Pak Ustaz gimana ya doanya?" Yang ditanya juga doa. Doa kumaha ambeh teres sugih, aya pasugihan istilahnya. Gitu ya. Tapi kalau nanya ke Ustaz masih bagus karena nanya doa, ya. Bisik nanya pasugihan maka dukun gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nanya ke dukun pasugihan sejak sebelumnya sudah jelek. Ada banyak orang begitu itu, banyak juga yang buka-buka usaha begitu itu. Tapi yang nanya ke Pak Kiai, Pak Ustadz itu jalurnya biasanya pakai jalur doa, pakai jalur menggambarkan Nabi segala macam, usahanya begitu bagus. Tapi itu bagus awalnya. Nanti setelah oleh Allah dikaruniai, dicoba, diserahi keduniaan, masih tidak seperti begitu. Itu yang banyak begitu. Bukan hanya dagang, bukan hanya usaha, sampai yang nyalon DPR tuh banyak tuh. Bosan rumahnya sampai kenging ente iya pami kampanye gitu. Setelah dapat enggak nanya lagi itu ke Pak Ustadznya itu. Iya gitu. Iya. Coba kita evaluasi. Orang begini lebih baik sebelum atau sesudah? Sebelumnya ternyata. Itu hati-hati. Maka Rasulullah nyebut fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini titip di akhir pengajian ini. Yang bab takwa maksudnya adalah menjaga diri. Hati-hati dengan keduniaan yang Allah titipkan ya. Itu pengaruhnya apa pada amal kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan titipan keduniaan, mudah-mudahan dengan titipan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan amal kita, amal yang khairan ya, amal yang baik dan amal yang barokah mudah-mudahan. Amin. Ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak. Pokoknya evaluasi titipan apa saja dari Allah bagi kita, ngaruhnya pada amal tuh gimana gitu. Ngaruhnya. Saya bukan anti ya, tapi ini juga evaluasi. Coba ngomongkan jalan santai di masjid di Tajuk itu berapa kali? Ayeuna teh kan menuju rame itu. Tadi kemarin itu jalan santai besok jam 7. Itu biasanya di Tajuk-Tajuk berapa kali diumumkan? Sekali ya, sekali biasanya. Itu dina waktuna seueur teu nu hadir. Oh, itu adzan 5 kali seueur teu nu hadir di masjid. Ini masalah. Adzan 5 kali ngajak-ngajak di masjid, yang datang sedikit. Tapi jalan santai apa main-main tuh diajak sekali aja. Sama diajaknya di masjid juga. Pengumuman tuh. Kan di masjid ini tuh. Masjid pengumuman tuh. Ini bukan anti tapi membandingkan bahwa panggilan main-main dengan panggilan ibadah sudah jauh. Orang sudah tertarik pada main-main. Padahal coba ini saya evaluasi juga. Yang hadir ke main-main itu kan ada juaranya ya. Eta juaranya sabaraha jalmi. Yang umum biasanya paling juara 1, 2, 3 gitu ya. Itu nu dipasang hadiah nu hadir teh.
Lamun ka masjid ku Allah dipasihan hadiah kabeh. Badina salat jamaah di juru keng ganjaran. Semua, bukan hanya imamnya, bukan hanya yang qomat, bukan hanya barisan pertama, semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah, dapat pahala maksudnya. Gitu ya. Kalau yang itu kan pahalanya yang paling juara 1, 2, juara 3, juara 2, 3. Udah, itu yang dapat di permainan itu. Tapi yang sholat dapat semua itu, dapat semua hadiah. Tapi kenapa tidak tertarik pada hadiah yang dapat semua ini? Nah ini, jadi bukan anti, tapi ini kan ini apa maksudnya saya itu perbandingan maksudnya bahwa keterpanggilan orang kepada main-main dengan ibadah sudah jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita utamanya mudah-mudahan lebih tertarik kepada ibadah gitu. Ya enggak apa-apa tertarik itu enggak apa-apa, tapi lebih tertarik kepada ibadah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.